Halo Sobat Perkebunan. Saat ini kami akan menceritakan tentang kisah sukses salah satu perkebunan negara dan swasta yang dibuat oleh Diki Saputra, Doli Saputra, Francisca Johansson, dan Maswin Saragi. Adapun sukses story perkebunan yang kami ceritakan yaitu 1. Perkebunan sawit PT PN 5 sebagai kebun terbaik di Indonesia. PT Perkebunan Nusantara, PT PN 5 mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan dinobatkan sebagai kebun sawit terbaik di antara kebun-kebun sawit yang ada di Perusahaan Perkebunan Negara Lingkup Holding Perkebunan Nusantara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Sofyan Djalil misalnya, mengapresiasi beragam prestasi yang diraih PT Perkebunan Nusantara 5, PT PN 5, di saat perusahaan perkebunan milik negara tersebut memasuki usia perak, 25 tahun memasuki usia seperempat abad ini, PT PN 5 berhasil mencatatkan beragam kinerja positif. Selain penghargaan perkebunan sawit terbaik nasional seholding Perkebunan Nusantara, unit kebun Tamora PT PN 5 juga berhasil mendapat predikat kebun sawit terbaik 5 nasional. Sofyan Djalil meyakini, memasuki usia perak, PT PN 5 akan mampu bertransformasi menjadi perusahaan perkebunan sawit yang terbaik di Indonesia. Meski begitu, ia meyakini di bawah manajemen yang hebat dan berkomitmen untuk bekerja keras, maka akan menjadi landasan untuk mewujudkannya. PT PN 5 memiliki pengalaman yang panjang dalam mengelola perkebunan. Dengan manajemen yang bagus, dengan komitmen yang kuat, kita bisa jadi perkebunan yang unggul dan bisa menyaingi perusahaan perkebunan terbaik di Indonesia, ujarnya. Chief Executive Officer PT PN 5, Jatmiko K. Santosa dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin, 15 Maret 2021, menjelaskan bahwa usia 25 tahun menjadi siklus penting untuk menentukan arah perusahaan ke depan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran karyawan perusahaan yang terus bekerja keras hingga berhasil meraih beragam prestasi tersebut. Di luar penghargaan itu, Jatmiko mengatakan saat ini PT PN 5 telah berada di jalur yang tepat untuk terus mengukir beragam prestasi dan menjadi perusahaan perkebunan terbaik di Indonesia. Sepanjang 2020 lalu, ia memaparkan PT PN 5 berhasil meraih pendapatan tertinggi sepanjang 12 tahun terakhir. Di tengah terpaan pandemi, PT PN 5 mampu terus bertahan dan justru membukukan pendapatan total hingga Rp 3 triliun dengan laba bersih Rp 406 miliar. Pencapaian keuangan tersebut tidak terlepas dari produktivitas perusahaan yang juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang perusahaan berdiri atau sejak 11 Maret 1996 silam. Ia mengatakan, produktivitas tandan buah segar, TBS, sawit mencapai 23,87 ton per hektar per tahun atau meningkat 0,81% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas tersebut berbanding lurus dengan produksi TBS yang mencapai 1,59 juta ton di sepanjang 2020 atau meningkat dari 2019 sebesar 1,46 juta ton. Sedangkan untuk produk utama seperti CPO dan PK, PT PN 5 telah memproduksi hingga 544.010 ton CPO dan 107.875 ton daya kuda, ton kernel inti sawit, dengan masing-masing rendemen mencapai 21,39% atau 4,24%. Sejak 2019 kita telah menancapkan fondasi kuat untuk merubah PT PN 5 ke arah yang lebih baik. Ketaatan pada aturan, validitas data, transformasi digital, dan kembali ke hitah kita sebagai perusahaan perkebunan negara yang hadir untuk sawit rakyat, membantu kita dapat mengarungi tahun 2020 dengan baik hingga mencatatkan hasil yang positif, kata dia. Yang kedua yaitu story sukses perkebunan kapas di Australia.
Australia merupakan tempat pengolahan kapas yang sudah canggih. Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman hingga saat ini, hingga Australia merupakan salah satu contoh bagi Indonesia. Negeri kanguru tersebut sukses mengenali kelemahan geografis dan biologis serta mengefisienkan teknik good farming management yang sustainable. Hasilnya, Australia adalah salah satu eksportir kapas terbesar di dunia. Kapas dianggap sebagai salah satu tanaman penting di Australia. Menurut National Curtain Council of America, negeri kanguru tersebut merupakan eksportir kapas terbesar kelima dunia pada kuartal kedua tahun 2015 di belakang Amerika Serikat, India, Brasil, dan Uzbekistan. New South Wales dan Queensland Selatan merupakan daerah produksi utama. Tanaman kapas pertama kali ditanam di Australia sekitar tahun 1780-an. Kontribusi tanaman kapas yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut dimulai pada tahun 1958 ketika sebuah bendungan dibangun di Sungai Namoi untuk mendukung perkebunan kapas. Sejak itu, kapas telah dilihat sebagai komoditas yang bernilai tinggi sehingga intensifikasi pertanian terkait komoditas tersebut ditingkatkan. Intensifikasi pertanian tersebut melibatkan beberapa kegiatan seperti penggunaan mesin, irigasi, pestisida dan pupuk. Namun, penggunaan pupuk, pestisida dan air yang berlebihan menjadi perhatian utama dari masyarakat terkait dengan inefisiensi dan kerusakan lingkungan. Sudah bukan pertanyaan lagi bahwa praktik pertanian yang baik diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendapatkan hasil yang lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil seperti rotasi tanaman, irigasi, input pupuk yang memadai, manajemen dan pengendalian penyakit tanaman kapas. Good Farming Management, GFM, yang sustainable dikombinasikan dengan strategi pemasaran yang baik merupakan skema yang diaplikasikan Australia dalam rangka mencapai peringkat puncak produsen dan eksportir kapas dunia. Di antara semua aspek terkait GFM tersebut, pengelolaan air telah menjadi isu pada perkebunan kapas di Australia dan masih akan terus menjadi perhatian utama untuk tahun-tahun mendatang. Australia merupakan benua yang kering di mana sektor pertanian menggunakan 64,7% dari total air di negeri tersebut. Lebih jauh lagi, tanaman kapas menggunakan 6-7 juta liter hektar air irigasi. Penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air di dalam perkebunan kapas masih terus dilanjutkan. Air merupakan faktor esensial untuk tanaman kapas dari masa penanaman hingga panen. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama Australia untuk menempatkan kebun kapas di barat laut dari New South Wales dan Queensland Selatan di mana air tersedia di sepanjang Murray-Darling Basin. Sebagian besar kebun kapas di Australia, 80%, menggunakan sistem irigasi, terutama sistem irigasi gravitasi. Sebagian kecil sisanya bergantung pada curah hujan sebagai sumber air. Di samping pengelolaan air, pengelolaan hama terpadu juga memainkan peran penting dalam perkebunan kapas. Pengelolaan hama terpadu, PHT, Integrated Pest Management, ini dimulai pada tahun 1967, ketika FAO mengadakan pertemuan dengan para ahli untuk menentukan konsep PHT 5. Penerapan PHT tersebut telah berhasil membatasi penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Pada masa lalu, petani kapas di Australia mengandalkan aplikasi pestisida dengan frekuensi dan dosis yang tinggi sehingga membuat beberapa hama menjadi resisten. Selain itu, pencemaran lingkungan seperti ekosistem sungai juga merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan pestisida. Sebanyak 90% dari kapas yang ditanam di Australia merupakan hasil modifikasi genetik sejak tahun 1990-an. Kapas transgenik tahan terhadap serangan serangga tersebut telah teruji di lahan perkebunan dan diklaim tidak menularkan polen kepada tanaman non-transgenik. Terlepas dari
segala polemik di dunia internasional, Australia berhasil mengurangi secara signifikan, 80%, penggunaan pestisida kimia pada lahan mereka. Australia sangat memperhatikan keseluruhan penelitian yang meliputi faktor-faktor seperti rotasi tanaman, nutrisi, pengolahan air hingga penyakit. Menurut mereka, keseluruhan faktor tersebut dapat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas serat kapas. Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh seorang ahli di bidangnya melalui penelitian panjang yang memperlihatkan bahwa daerah pertanian, jenis varietas tanaman, interaksi H dan P, serta jumlah air memang secara signifikan memengaruhi peningkatan produksi. Demikianlah penjelasan kami tentang perkebunan yang memiliki cerita kesuksesan yang luar biasa. Untuk itu semoga di Indonesia perkebunan memiliki dampak yang luar biasa demi perkembangan masyarakat kita. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kemitraan dan jejaring usaha perkebunan undur diri dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan notis loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya. Kalian luar biasa. Thank you.